Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat yang diberkati Tuhan, bersyukur dapat kembali menjumpai sahabat dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya, Pendeta Sabto Edi Rarjo dari Gereja Betel Indonesia, Pejaten, anggota PGIW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini, Kamis 23 Oktober 2025, ditulis oleh Pendeta Emeritus Dianawati Sarah Yuanda dari GKI Nurdin dengan judul Senang Berada di Kediaman Tuhan, yang dilandaskan pada kitab Mazmur 84 ayat yang ke-1 sampai yang ke-7, dan yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Mazmur 84 ayat yang kedua. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Hari ini Kau berikan kesempatan sekali lagi kami untuk merenungkan dan membaca firman-Mu. Terima kasih jika firman-Mu itu Kau bukakan bagi kami semua, bagi perenungan bagi kami semua, supaya hidup kami setiap hari terus menyelidiki perbuatan-perbuatan tangan-Mu, dan kami memiliki hidup yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dan hidup kami bukan hanya diberkati, tapi hidup kami mampu menjadi berkat bagi semakin banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat, saya akan bacakan untuk kita Mazmur 84 ayat kedua. Dengarkanlah firman Tuhan. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Sahabat, rumah Tuhan adalah rumah Allah Bapa. Kita adalah anak-anaknya. Jadi pantaslah jika kita tidak sungkan atau enggan untuk berdiam dan beraktivitas di rumah Bapa kita. Bahkan, kita seharusnya senang berada di rumah Bapa kita. Pemazmur menggambarkan bahwa rumah Tuhan adalah tempat kediaman yang menyenangkan, bahkan sangat menyenangkan. Rumah Tuhan adalah tempat di mana burung pipit dan burung layang-layang yang tak seberapa harganya mempunyai tempat dan sarang di sana. Hal ini menggambarkan bahwa orang yang tak berdaya dan kurang dianggap oleh masyarakat diterima dengan baik di rumah Tuhan. Di sana orang-orang terus memuji Tuhan. Pemazmur sangat merindukan tempat kediaman Tuhan sebagai tempat yang menyenangkan. Sahabat, bila tempat kediaman Tuhan itu menyenangkan, tentu kita dengan sukacita akan datang. Datang dengan segera, tanpa berlambat-lambat atau terlambat. Kita pun merasa betah di rumah Tuhan. Tidak ingin cepat-cepat pulang. Kita ingin bercengkrama dengan saudara-saudara seiman. Kita tidak hanya duduk dilayani, tetapi juga mau ikut melayani. Sebagai anak-anak Tuhan, kita bersama-sama berperan serta mengambil bagian menjaga rumah Tuhan agar tetap menjadi tempat yang menyenangkan bagi semua orang. Dengan demikian, semua orang merasa diterima dan senang berada di rumah Tuhan. Nama Tuhan pun terus dimuliakan dengan puji-pujian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau ingatkan kembali hari ini bahwa rumah Tuhan kediaman yang menyenangkan bagi kami semua. Dan biarlah kami senantiasa merindukan hadirat Tuhan di dalam rumahnya, supaya kami semua menjadi menyenangi rumah Tuhan. Dan kami tidak berlambat-lambat, dan kami tidak menunda-nunda untuk datang ke rumah Tuhan.
Biarlah kami senantiasa bertemu dengan saudara-saudara yang menyenangkan di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas renungan kami hari ini yang menyadarkan kami kembali betapa pentingnya kami ada di rumah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain supaya hidup kita menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan memberkati kita semua.